إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YouTube rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih dalam bahasan sholat mayit atau sholat jenazah, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan rukunnya ada 7 ya. Ada niat, kemudian 4 takbir, kemudian baca Al-Fatihah, berdiri bagi yang mampu, baca sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua, kemudian doa untuk mayit setelah takbir ketiga, yang ketujuh salam. Dan telah disebutkan pula di antara kesunnahan adalah mengangkat kedua tangan saat bertakbir, kemudian israr, yaitu sholat jenazah itu dibaca sir ya, meskipun sholatnya malam hari. Kemudian disunahkan pula ta'awud ya, tapi kalau doa istiftah tidak disunahkan. Kita lanjutkan beberapa masalah ya, pembahasan berkaitan dengan sholat jenazah. Ya, kita ambilkan dari Busyara Karim. Yang pertama, yang bagi lil ma'mum idza faragha qabla imamihi min nahwi Fatihah an yad'a lil mayyit. Masalah-masalah yang bagi lil ma'mum idza faragha qabla imamihi min nahwi Fatihah, semisal Fatihah an yad'a lil mayyit. Sebaiknya, selayaknya seorang makmum ketika sholat jenazah berjamaah, ketika dia telah selesai ya, selesai dari baca Fatihah misalnya, padahal imamnya belum selesai, maka hendaknya dia mendoakan mayit. Berarti ini misalnya di takbir yang kedua ya, ketika baca Fatihah, setelah takbir yang kedua. Bahkan di i'ab, kalau ini tadi keterangan di hasyiah di Ali Sabaro Malisi. Kemudian di al-i'ab Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan, yaitu ya'ti bisurah ba'da Fatihah. Ya'ti di surah ba'da Al-Fatihah. Kemudian ya, jadi ini dia ketika Al-Fatihahnya sudah selesai ya, intinya sudah selesai dan imamnya belum. Kemudian disunahkan yundabu
Ad-du'a lil mu'minin akibat as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disunahkan berdoa untuk kebaikan orang-orang beriman setelah membaca sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika memang waktunya masih ada, dia bisa melakukan ini. Kemudian untuk doa-doa kemarin sudah kita sebutkan, doa-doa untuk mayit. Ya. Nah ini kalau di Al-Hadi Al-Maridiyah sebutkan kalau untuk istiftah dan surat ini tidak disunahkan ya, tidak sunahkan. Hanya saja kalau konteksnya berjamaah dan dia imamnya sudah selesai, imamnya belum selesai, makmumnya sudah selesai, maka nanti di sini disebutkan mendoakan mayit. Ya. Kalau di IAB sebutkan membaca surat, ya, membaca apa? Surat. Kemudian yang berikutnya untuk setelah takbir keempat tidak ada kewajiban apapun, akan tapi disunahkan untuk berdoa. Sudah pernah kita sampaikan ya. Kemudian ya, ada nukilan fatwa Ibnu Hajar. Di sini sebutkan annal qira'ata ba'da ghairil ula makruhah. Ya. Kal qira'ah fi ghairil qiyam fi ghairiha. Ya. Jadi ada ini faedah fatwa Ibnu Hajar. Yang sebelumnya sudah kita sebutkan, baca Fatihah tidak mengapa setelah takbir kedua dan seterusnya. Tidak harus di takbir pertama. Membacanya itu rukun ya, tapi setelah takbir pertama itu afdol. Nah, di sini sebutkan di fatwa Ibnu Hajar anal qiraah ba'da ghairil ula maka makruhah. Al qiraah jadi baca Fatihah qiraah ba'da ghairil ula. Hukumnya makruh. Kal qiraah sebagaimana qiraah ini permisalan lain. Kal qiraah fi ghairil qiyam. Fi ghairil qiyam fi ghairiha. Jadi membaca Al-Fatihah setelah takbir, selain takbir pertama hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Nah, makruh. Sebagaimana baca Fatihah tidak saat berdiri ketika sholat selain jenazah, itu kan juga makruh. Nah, ini ada makruh, ini ada yundab yang bagi. Ya. Kemudian yang berikutnya lau takhalafa an imami bila udhin bi takfiratin hatta syara'a imamu fi ukhra batalat sholatuhu. Masalah berikutnya kita tuliskan di sini. Lau takhalafa saatnya dia ketinggalan. Lau takhalafa an imamihi ketinggalan dari imamnya. Ini sholat berjamaah, sholat jenazah berjamaah. Ketinggalan bila udrin tanpa ada uzur. Ketinggalan bi takbiratin
bitakbiratin, ketinggalan satu takbir, hatta syara'a imamuhu fi ukhra, sampai gambaran sampai imam memulai imamuhu fi ukhra, ya, maka batolat sholatu, sholatnya batal. Ya, batolat sholatu. Jadi ini sholat berjamaah, ya, jenazah. Dia ketinggalan makmumnya, ketinggalan satu takbir. Itu sampai imamnya sudah takbir yang lain, maka batal. Kalau tanpa uzur, ya, dia ditunda-tunda, nggak ada uzur. Gambarannya bagaimana? Ya, disebutkan di sini, bi anka boro imamuhu asalisata wa huwa lam yukafir asaniyah. Nah, ini gambarannya. Gambarnya bi'an kabaro, sini ya, bi'an kabaro imamuhu, imamnya bertakbir. Takbir apa? Asalisah, takbir ketiga. Wahwa lam yukabir asannya, wahwa si makmum, wahwa makmum lam yukabir asannya. Nah, ini gambarannya. Jadi ketinggalan satu takbir tanpa uzurnya itu batal. Jadi si makmum ini sholat mayit jenazah, jadi makmum dia masih di takbir pertama, belum takbir kedua. Imamnya sudah masuk di takbir ketiga, ya, jadi imam sudah Allahu Akbar takbir ketiga, makmumnya belum takbir kedua. Jadi takbir kedua ini kosong, tidak ada makmum, tidak ada imam, ya, sehingga dia disebut ketinggalan satu takbir. Maka ini disebutkan batal karena penyelisihan yang mencolok, yang parah, ya, yang mencolok, yang parah, istilahnya fahish, seperti kahwa birokah, seperti satu rakaatnya. Itu gambaran ketinggalan satu takbir. Kemudian tapi disebutkan tadi imamnya sampai bertakbir di takbir yang lainnya, yang ketiga tadi contohnya, ya. Sehingga dari qaid ini, maka kalau seandainya dia ketinggalan, ya, dari imamnya di takbir keempat sampai imamnya salam, maka falam tabtul, ya, tidak batal. Menurut Ar-Romli tidak batal, artinya dia belum takbir keempat, ya, dia berarti masih di takbir ketiga, ya. Setelah takbir ketiga, ya, kemudian belum takbir yang keempat, imamnya salam, berarti takbir keempat itu kosong dari imam, kosong dari makmum, artinya ketinggalan satu takbir pula, ya. Tapi takbir keempat yang terakhir setelah salam, maka tidak batal, ya. Wa in kana, meskipun ada uzur, ya, atau sampai situ, jadi tidak batal kalau ketinggalan takbir keempat, ya. Mestinya tadi kan ketinggalan satu takbir juga, tapi di sini ada qaid, ya, ini hatta syara'a, ini qaidnya ini, sampai imam takbir yang berikutnya.
Nah, kalau di sini kan kalau takbir keempat berarti apa? Ya, berarti tidak batal sampai salam ya. Kemudian kalau seandainya ada uzur ya, kalau dia ada uzur, fa'ingkana uzur, ada uzur. Jika ada uzur, dia diberi uzur, uzira, ka'anasya al-qira'ah summa tadzakara. Contoh, ka'anasya al-qira'ah summa tadzakara, wastahula, kemudian dia sibuk membaca ya, biha dengan Fatihah karena lupa, hatta kabara imamuhu, lam tabtul, tidak batal, bisabhi bitakbirah. Karena disebutkan tadi kan bila udhrin ya, jadi ketinggalan satu takbir tanpa uzur batal ya, tanpa uzur. Nanti diberi garis. Kalau ini ya, ini perhatikan tanpa uzur. Kalau ini ada uzur. Contohnya ini tadi, dia lupa baca Fatihah, kemudian ingat, akhirnya dia membaca, ketinggalan. Bahkan nggak batal dengan dua takbir disebutkan. Misalnya si imam sudah masuk ke takbir keempat, makmum masih di Fatihah. Ya, maka ini tidak batal karena ada uzur. Demikian beberapa masalah di sholat jenazah. Masih ada beberapa masalah lain, insya Allah kita baca di sesi berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.